Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Muhammadiyah University, Professor Dr. Hamka, Faculty of Economic and Business. We are from Group 3. Now we are going to present our material, full costing and variable costing. But before we come to the presentation, let me introduce myself and my friends. My name is Nisa Aryani and my friend. My name My is Alma name, Sofia. my name Shalfinul Akbar. Yeah, let's we begin our presentation session. The first material fixed cost or biaya tetap. Biaya ini berhubungan dengan kapasitas atau volume karena pemahaman tulisan biaya dan karakternya diperlukan dalam membuat perencanaan, pengendalian biaya, ya, dan pembuatan pengambilan keputusan. Nah, biaya yang jumlah tetap sama ketika keluaran berubah disebut biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap tidak bervariasi selama rentang waktu yang relevan walaupun tingkat keluaran aktivitas berubah. Bisa disimpulkan itu total fixed cost in classification sama dengan nambah itu. Artinya biaya dan unit yang diproduksi itu tetap sama. Like, example, di sini ada contohnya itu jika kita mengganti suatu biaya tetap tertentu dalam persamaan ini, misalnya total biaya asuransi itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita bisa membuat persamaan itu total insurance cost sebesar 1 juta rupiah. Diilustrasikan bahwa eh, mesin pembungkus atau listrik untuk mengoperasikan mesin pembungkus. Mesin pembungkus dibeli dengan harga sebesar 450 juta dan memiliki kapasitas untuk membungkus produk sampai dengan 250.000 bungkus produk. Nah, biaya pembelian mesin adalah biaya tetap karena biaya tersebut akan tetap naik nilainya sebesar 450 juta rupiah sepanjang masa manfaatnya. Tidak peduli banyaknya produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini juga harga perolehan mesin itu sebesar 450 juta. Itu yang pertama kali jumlah produknya dibungkus. Nah, belum ada yang biaya biaya produknya belum ada. Terus ketika kedua kali dihasilkan, harga perolehan mesinnya 450 juta, jumlah produknya dibungkus 250.000. Nah, biaya yang per unitnya itu 1.800 itu dibagi. Nah, setelahnya itu jadi 500, 750, 1.000 itu ditambah dari 250 dikali 2 kali gitu. Nah, itu biaya yang per unit itu hasil dari 450 juta itu dibagi dengan 500, 450 juta dibagi 350, 450 juta dibagi sama 1 juta. Hasilnya itu diketahui biaya per unitnya. Ya, next slide. Nah, selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel. Di sini biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun dengan persamaan sebagai berikut. Ini ada persamaannya itu jumlah biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Ini bisa dilihat kalau diilustrasikan. Next slide. Nah, example. Ini ada contohnya buat biaya variabel sendiri. Nah, di sini diilustrasikan sebuah perusahaan company akan diperluas dengan menambah suplai listrik yang digunakan dalam aktivitas pengetapan. Perilaku biaya listrik akan berubah dari biaya bungkusan. Nah, listrik yang anggaplah untuk setiap satu bungkus produk menggunakan 0,1 jam kilowatt dan biaya listrik sebesar 10.000 per jam kilowatt.
Maka biaya listrik Bu dikali 0,1. Nah, bisa dilihat nih biaya listrik eh, dikeluarkan di tabel berikut. Jika biaya listriknya itu sebesar 0 rupiah, maka jumlah produk yang dibungkus dan biaya per unitnya itu 0 rupiah. Jika biaya listriknya itu yang diproduksi itu 120.000, maka jumlah produk yang dibungkus itu sebesar 120. Kemudian biaya per unitnya itu dibagi sama dengan 10.000. Jika biaya listriknya itu bertambah kayak jadi 360, 480, 600, maka jumlah produk yang dibungkus pun akan ikut bertambah menjadi 360, 480, dan 600, sehingga biaya per unitnya itu tetap 10.000. Next slide. Selanjutnya itu ada full costing, yang dimana full costing ini adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Eh, harga pokok produksi menurut full costing ini yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel. Terus, misalkan jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan kos produksinya, eh, kita bisa dilihat dari situ itu ada eh, total biaya produksi yang dimana biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik variabel dan ditambah biaya overhead pabrik tetap. Terus ditambah dengan total biaya non produksi, yaitu ada biaya administrasi dan umum dan ditambah biaya pemasaran. Next. Nah, di sini ada laporan laba rugi tentang full costing. Itu tuh ada hasil penjualan yang itu 500.000, harga pokok penjualan yang dimana itu termasuk biaya overhead pabrik tetap itu 250. Jadi laba brutonya itu 250.000. Terus biaya administrasi dan umum 50.000, biaya pemasaran 75.000, dan laba bersih usahanya 125.000. Next. Selanjutnya ada perbedaan laba rugi antara full costing dan variable costing. Yang pertama, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan pembebanan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada laba rugi periode berjalan ke periode berikutnya bila tidak semua hasil produksi terjual pada periode yang sama. Yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead tetap diperlukan sebagai beban pada periode berjalan sehingga tidak terdapat bagian biaya overhead pabrik pada tahun berjalan yang dibebankan kepada laba rugi tahun berikutnya. Yang ketiga, laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga tidak cukup memandai untuk analisis hubungan biaya, volume, dan laba dalam rangka perencanaan dan pengendalian. Yang terakhir, nilai persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibanding metode full costing. Next. Next, example of income statement from full costing and variable costing. Dari data produksi dan biaya PTL, Elsari bulan Januari, Februari, dan Maret, untuk keterangannya dari persediaan awal sebanyak 30 unit dan produksi 200 unit dikurangi dengan penjualan, maka kita mendapatkan persediaan akhir sebesar 40.
Untuk Februari juga seperti itu, persediaan awal 40 ditambah dengan produksi 195 dikurang dengan penjualan 190, maka kita mendapatkan persediaan akhir sebesar 15. Begitupun yang Maret. Dari data yang telah diberikan oleh PTL Sari, maka prices and cost yang dapat disimpulkan dari data tersebut untuk harga jual sebesar Rp100, biaya bahan baku Rp20, biaya tenaga kerja langsung Rp10, overhead pabrik variabel Rp4, overhead pabrik tetap Rp8, biaya ADM dan umum variabel Rp3, biaya pemasaran Rp10, biaya tetap pabrik per bulan Rp1.700, administrasi dan umum tetapnya sebesar Rp400, dan untuk pemasaran tetap sebesar Rp1.000. Nah, dari data ini, untuk tarif biaya overhead pabrik itu dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kg dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp800 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.600 dalam sebulan. Untuk tarif biaya overhead pabrik tersebut berasal dari variabel factory overhead cost 800 dibagi dengan 200, maka hasilnya Rp4 per kilogram. Dan untuk fixed factory overhead atau biaya overhead pabrik tetap itu dari Rp1.600 dibagi 200, maka kita mendapatkan Rp8 per kilogram. Selanjutnya, untuk harga pokok per unit produk menurut metode full costing dan variable costing. Untuk biaya bahan baku Rp20, biaya tenaga kerja Rp10, biaya overhead variabel Rp4, dan biaya overhead pabrik tetap Rp8. Untuk variable costing, tidak dimasukkan biaya overhead pabrik tetap, hanya untuk di full costing. Untuk totalnya, biaya produksi per unit untuk full costing senilai Rp42 dan untuk variable costing Rp34. Nah, di sini income statement menurut variable dan full costing. Untuk penjualan Januari Februari 190 dan Maret 165. Nah, dikali Rp100 untuk hasil penjualan volumenya. Jadi dapat Rp19.000 untuk bulan Januari dan Februari, dan bulan Maret senilai Rp16.500. Begitupun perhitungan pada variabel costing. Nah, untuk persediaan awalnya itu dari 30 dikali 40. Nah, makanya untuk bulan Januari kita dapat 1.260, Februari 1.680, Maret 630. Untuk perhitungan variabel costing juga sama. Dari harga unit awal dikali dengan persediaan akhir. Maka kita dapat persediaan awalnya begitu. Nah, untuk biaya bahan baku dari produksi dikali dengan 20. 20-nya itu harga dari biaya bahan baku. 200 dikali 20 kita dapat 400, begitupun Februari, Maret, dan untuk variable costing. Untuk biaya tenaga kerja dari 200 dikali 10 dari harga BTK itu sendiri dikali unitnya. Unitnya 200. Dan untuk biaya overhead pabrik variabel 800 beli 200 dikali 4 dari data yang di slide sebelumnya. Untuk yang persediaan awal, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. 200 dari biaya produksi itu dikali dengan total cost dari slide ini. Ini yang full costing yang biaya bahan baku Rp20, biaya tenaga kerja Rp10, biaya overhead pabrik Rp4, dan biaya overhead pabrik tetap Rp8. Nah, maka harga pokok yang siap dijual itu hasil total dari keseluruhan. Maka dikurang dengan yang telah dibebankan, maka kita mendapat HPP dari yang setelah disesuaikan untuk penghasilan laba bruto kita. Dan untuk laba bersihnya
ada perbedaan antara full costing dan variable costing. Untuk full costing, laba bersihnya itu kita hitung terlebih dahulu biaya komersialnya dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran variabel dan tetap. Nah, untuk biaya variabelnya itu dari yang 190 dari penjualannya 109, ini yang ini 100, nah, penjualan senilai 190 dikali 3. Tiganya dari harganya itu, harga biaya administrasi. Nah, kita dapat variabel 570. Untuk tetapnya ada di data slide sebelumnya karena dia merupakan biaya tetap. Biaya pemasaran variabel juga sama perhitungannya dari 190 dikali 10. Nah, kita dapat 190.900 untuk di bulan Januari. Tetapnya ada di slide sebelumnya, di data yang telah diberikan oleh PTL. Nah, untuk biaya tetap yang tertera di variable costing dari data L untuk mendapatkan jumlah biaya tetap. Maka laba bersihnya itu jika ditotalkan keseluruhan untuk full costing senilai 3.870 untuk bulan Januari dan Februari dan 3.545 untuk bulan Maret. Nah, laba bersihnya itu dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Begitu pula dengan variable costing. Terima kasih.